bagian pertama ini kami akan membahas mengenai data flow diagram atau biasa disingkat sebagai DFD. Nah, di DFD ini mencakup VTOC diagram, diagram konteks, DFD level 0 sampai DFD level 1. Nah, untuk pertama ini saya akan membahas dulu mengenai VTOC diagram atau Visual Table of Content. Nah, di sini terlihat VTOC diagram sistem informasi penyewaan baju. Di sini ada 3 fungsi tingkatan paling tinggi. Yang memiliki tingkatan paling tinggi yaitu ada entry data, 2 siklus pelayanan, 3 laporan. Nah, di entry data ini ada lagi fungsi di bawahnya, fungsi 1.1 sewa, 1.2 baju, dan 1.3 member. Di fungsi sewa ini ada menunggu pembayaran, menunggu konfirmasi, pengembalian, dan data sewa baju. Lalu di fungsi 1.2 ada di bawahnya data jenis dan data baju. Lalu lanjut ke fungsi 2 siklus pelayanan. Itu ada fungsi 2.1 yaitu penyewaan. Itu di bawahnya lagi ada baju anak dan baju dewasa. Lalu dari siklus pelayanan ini juga ada fungsi 2.2 yaitu pengembalian. Dan fungsi 3 yaitu laporan. Di bawahnya ada fungsi 3.1 yaitu laporan penyewaan baju, 3.2 laporan konfirmasi pembayaran, dan 3.3 laporan pengembalian. Sekian untuk penjelasan VTOC diagram dari saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai diagram konteks sistem penyewaan baju. Di diagram konteks sistem penyewaan baju ini terdapat 3 aktor utama, yaitu yang pertama ada admin, yang kedua ada member, kemudian yang ketiga ada baju. Dari aktor yang pertama yaitu admin menginput data berupa data admin, data penyewaan, dan data pengembalian ke dalam sistem penyewaan baju. Kemudian sistem penyewaan baju memberikan output berupa informasi penyewaan, informasi pengembalian, dan data member. Kemudian yang kedua ada aktor member. Aktor member pada saat ingin menyewa baju akan mengisi data member ke dalam sistem penyewaan baju. Kemudian sistem penyewaan baju akan memberikan informasi pelayanan, detail baju, dan jenis baju. Kemudian aktor yang ketiga ada baju. Baju menginput data berupa jenis baju dan detail baju ke dalam sistem penyewaan baju. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang DFD level 0 sampai DFD level 1. Yang pertama, di dalam DFD level 0 ini terdapat 3 sistem, yaitu sistem entry data, sistem siklus pelayanan, dan sistem laporan. Di dalam sistem entry data ini terdapat, di dalam DFD level 0 ini terdapat 2 entitas, yaitu admin dan member. Di dalam sistem yang pertama ini, admin akan menginputkan data admin, data penyewaan, dan data pengembalian, dan akan mendapatkan output berupa data member. Sedangkan member akan menginputkan data member ke dalam sistem, lalu akan mendapatkan output dari sistem berupa detail baju dan jenis baju. Dalam sistem yang kedua, yaitu siklus pelayanan, admin menginputkan layanan penyewaan, dan akan mendapatkan output dari sistem berupa informasi penyewaan dan informasi pengembalian. Lalu, member pun juga menginputkan berupa detail jenis baju disewa, detail jenis baju dikembalikan, yang nantinya akan mendapatkan output dari sistem berupa informasi pelayanan
dan info jatuh tempo pengembalian. Lalu di sistem yang ketiga, yaitu laporan, admin menginputkan laporan penyewaan baju dan laporan pengembalian baju, yang nantinya akan mendapatkan output dari sistem berupa laporan konfirmasi pembayaran. Member pun akan menginputkan bukti pembayaran ke dalam sistem. Nah, tadinya yang admin menginputkan laporan penyewaan baju, laporan pengembalian baju ini akan di-outputkan oleh sistem laporan yang nantinya akan disimpan di dalam file laporan data penyewaan dan laporan data pengembalian. Selanjutnya adalah DFD level 1 proses 1. DFD level 1 proses 2 dan DFD level 1 proses 3. Jadi di dalam DFD level 1 ini terdapat 3 proses, yaitu proses 1, proses 2, dan proses 3. Dalam DFD level 1 proses 1 ini adalah lebih kompleks daripada DFD level 0 yang memiliki 3 sistem ini. Di dalam DFD level 1 proses 1 ini akan lebih menekankan pada entry data. DFD level 1 proses 2 akan lebih menekankan pada siklus pelayanan. Sedangkan DFD level 1 proses 3 akan menekankan pada laporan. Sekarang kita bahas DFD level 1 proses 1 dulu, yang menekankan pada entry data. Jadi, di dalam sini terdapat 2 entitas juga, yaitu admin dan member. Sedangkan tadi entry data tersebut sistemnya akan dibagi menjadi 2, yaitu data pelaku transaksi sewa dan data transaksi sewa. Nah, admin ini mengambil input dari data penyewaan pengembalian, file data penyewaan pengembalian yang nantinya akan diinputkan ke dalam sistem data transaksi sewa. Nah, nanti akan di-outputkan berupa detail baju dan jenis baju yang akan diserahkan ke dalam ke member. Nah, member akan menyerahkan atau menginputkan data member ke dalam sistem data pelaku transaksi sewa, yang nantinya akan di-outputkan data member untuk diserahkan kepada admin. Nah, admin sendiri juga akan menginputkan data admin ke dalam sistem data pelaku transaksi sewa. Yang selanjutnya adalah DFD level 1 proses 2 yang tadinya DFD level 0 menekankan pada siklus pelayanan. Nah, siklus pelayanan ini dibagi menjadi 2 sistem juga, yaitu siklus pelayanan sewa dan siklus pelayanan pengembalian. Admin akan menginputkan informasi pelayanan ke dalam sistem ini, dan nantinya sistem akan mengoutputkan informasi penyewaan. Member pun juga akan menginputkan detail jenis baju disewa, yang nantinya sistem ini akan memberikan output berupa informasi pelayanan ke member. Di dalam sistem ini, admin tidak menginputkan, sedangkan member yang akan menginputkan detail jenis baju dikembalikan ke dalam sistem ini, yang nantinya informasi pengembaliannya akan diserahkan kepada admin. Member pun juga akan mendapatkan output berupa info jatuh tempo pengembalian. Nah, yang terakhir adalah DFD level 1 proses 3. DFD level 1 proses 3 ini lebih menekankan pada laporan dan dibagi menjadi 3 sistem, yaitu laporan penyewaan, laporan pengembalian, dan laporan konfirmasi pembayaran. Admin akan menginputkan laporan penyewaan baju ke dalam sistem, yang nantinya di-outputkan oleh sistem dan akan disimpan di dalam file bernama data penyewaan. Admin juga menginputkan laporan pengembalian baju ke dalam sistem yang kedua, yaitu laporan pengembalian, yang nantinya akan di-outputkan dan disimpan di dalam file data pengembalian. Yang ketiga, member yang akan menginputkan bukti pembayaran ke dalam sistem laporan konfirmasi pembayaran. Nah, nantinya laporan konfirmasi pembayaran ini akan diserahkan kepada admin. Segitu saja penjelasan saya dan merupakan penutup dari part DFD. Tonton video selanjutnya. Terima kasih.